pencak silate Gus Maksum guru besar para kiai panutane Mbah Khalil sesepuh Allahul Kafi Rabbunal Kafi Wasadunal Kafi Wajadunal Kafi Di wawancara ini yang nantinya akan berbincang santai sekaligus menggali informasi mengenai peran Pagar Nusa bukan hanya sebagai organisasi pencaksilat tetapi juga sebagai media dakwah yang baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Aska dengan NIM 015. Perkenalkan, nama saya Naisla Sufana, NIM 014. Perkenalkan, nama saya Zilka Najwa Lail dengan NIM 023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, NIM 006. Perkenalkan, nama saya Milda Lubiana dengan NIM 018. Oke guys, di sini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kang Salman Al-Farisi. Beliau adalah anggota resmi Pagar Nusa. Sedikit untuk mengenai peran atau profil beliau. Saya ingin bertanya kepada beliau, berapa lama Kang Faris ini belajar ilmu pencaksilat Pagar Nusa? Saya belajar ilmu silat Pagar Nusa itu dari tahun 2003 sampai 2006. Jadi 3 tahun saya berlatih silat Pagar Nusa. Dan di mana tempat latihan Kang Faris dulu? Tempat saya latihan itu ada di Limpung, tempatnya di Kabupaten Batang, Kecamatan Limpung, Desa Morogo. Siapakah pelatih Kang Faris atau pembimbingnya Kang Faris secara langsung? Jadi pelatih itu ada banyak, yang pelatih saya itu yang terutama pembimbing saya itu ada Pak Topa, dan pelatih utama saya ada Kang Fajar dan Kang Juan. Apakah Kang Faris bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu Pagar Nusa dan apa saja yang ada di dalam Pagar Nusa? Pagar Nusa itu adalah silat dari Nahdlatul Ulama, lebih tepatnya dilahirkan di Nahdlatul Ulama. Pagar Nusa itu lahir pada tahun 1986 bulan Januari tanggal 3. Pagar Nusa itu didirikan dari Kiai Jauhari Gus Maksum. Beliau lahir di Jawa Timur, Kediri. Dan Pagar Nusa juga itu lahir di Jawa Timur, tepatnya di Lirboyo. Bagaimana pendapat Kang Faris mengenai media dakwah dengan perantara organisasi pencaksilat itu sendiri? Jadi di organisasi pencaksilat Pagar Nusa itu tidak hanya untuk melajari tentang silat juga, tapi juga untuk sarana dakwah dan mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Kang Faris sendiri, itu bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat bahwa pencaksilat Pagar Nusa ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di Pagar Nusa juga itu tidak hanya diajarkan tentang ilmu silat saja, tapi juga diajarkan tentang ilmu gimana caranya beradab sopan dan gimana caranya mengaji dengan benar, terus diajarkan tentang akhlak yang baik itu gimana. Dalam latihan Pagar Nusa, apa saja nilai-nilai dakwah atau keislaman yang disisipkan? Jadi di Pagar Nusa itu mempunyai dakwah seperti tahlilan, ritual ziarah sekali. Apakah Kang Faris pernah mendapat tugas atau sebuah pengalaman di sebuah acara? Ada sebuah acara kajian, PAC itu merekrut semua anggota
apa harapan Kang Faris terhadap anggota Pakar Nusa di lingkungan masyarakatnya? Harapan saya untuk anggota Pakar Nusa tidak hanya bisa menyebarkan ilmu silatnya saja, tetapi harus bisa menyebarkan ilmu kebaikan dan menyebarkan ilmu kesopanannya kepada masyarakat. Argumen saya mengenai organisasi pencaksilat Pagar Nusa adalah Pagar Nusa bukan sekedar tempat latihan silat, tetapi juga media dakwah untuk menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah bisa dilakukan melalui berbagai bidang, termasuk olahraga, selama mengandung nilai keagamaan. Kemudian yang kedua ada penamaan tauhid dan tawakal. Semboyan la waliba ila bila itu menegaskan bahwa kemenangan sejati hanya datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sarana dakwah yang menanamkan keimanan, kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anggotanya tidak sombong dengan adanya kemampuan fisiknya. Yang ketiga, itu ada integrasi ibadah dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatannya itu seperti tawasul, wirid, tahlil, pengajian, dan sholat malam. Itu menunjukkan bahwa latihan fisik selalu diiringi dengan ibadah. Ini menjadi contoh bahwa dakwah itu setiap ada aktivitas bisa bernilai ibadah jika disertai zikir dan niat yang benar. Yang keempat yaitu pembentukan akhlak mulia. Melalui latihan, anggota diajarkan disiplin, sabar, konsisten, dan menjaga adab. Dakwah di sini tidak hanya melalui lisan, tetapi melalui pembentukan karakter akhlak sehingga menjadi teladan di masyarakat. Yang terakhir adalah dakwah bilhal atau melalui perilaku nyata. Harapan agar anggota menjadi pribadi yang rendah hati, menghormati orang lain, dan berperilaku baik. Merupakan bentuk dakwah bilhal. Artinya, dakwah dilakukan dengan tindakan nyata, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.